Apa yang terjadi jika misalnya satu hari komputer server Anda mati? Maka tentu kontainer di dalamnya juga ikutan mati, alhasil Anda harus merestartnya secara manual. Lalu, bagaimana jika peristiwa itu terjadi saat Anda di rumah, pada malam hari, atau saat weekend? Itulah mengapa Kubernetes ada, yang memastikan aplikasi yang Anda kontainerisasi tersebut itu memiliki high availability. Mari kita bahas. We are the thinkers, the dreamers, the doers in the world of code. Jadi secara singkat, Kubernetes adalah orkestrator kontainer yang membawa aplikasi yang dikontainerisasi itu untuk dideploy di lingkungan production. Lalu apa itu orkestrator kontainer dan apa yang membedakan orkestrator dengan container engine? Pada video yang lalu kita telah membahas bahwa apa yang membedakan orkestrator dengan container engine seperti halnya pada Docker itu adalah pada ruang lingkupnya, di mana container engine itu memungkinkan Anda mengelola kontainer hanya pada satu mesin komutasi tunggal. Sedangkan pada container orchestrator, dia memungkinkan Anda untuk mengelola kontainer pada lebih dari satu mesin komutasi. Maka, agar sebuah orchestrator kontainer dapat beroperasi, ia masih memerlukan container engine yang harus berjalan di tiap mesin komputasi tersebut. Mesin komputasi yang dikelola oleh Kubernetes itu disebut sebagai nodes, dan kumpulan nodes kemudian akan membentuk sebuah cluster. Dengan adanya konsep cluster pada Kubernetes, jika misalnya sebuah node pada satu cluster mengalami masalah, misalnya crash atau mengalami failure yang menyebabkan semua kontainer pada node tersebut ikut mengalami kegagalan, maka Kubernetes dapat menggantikan kontainer tersebut pada node lain yang masih aktif. Dengan ini kita dapat memastikan apa yang disebut sebagai high availability atau ketersediaan tinggi pada sebuah aplikasi yang dikontainerisasi. Kubernetes sendiri awalnya berasal dari tool yang dikembangkan secara in-house oleh Google yang bernama Borg dan Omega, yang digunakan untuk mengelola banyak servis yang mereka miliki, mulai dari search engine hingga Gmail. Dengan pengalaman di dalam membangun Borg, para engineer Google kemudian membangun tool yang memiliki konsep serupa yang kemudian disebut sebagai Kubernetes. Yang selanjutnya produk tersebut itu dijadikan open source dan kemudian didonasikan ke CNCF alias Cloud Native Computing Foundation dan sekaligus menjadi proyek pertama dari CNCF. Nama Kubernetes sendiri itu diambil dari bahasa Yunani yang berarti nakoda sebuah kapal laut. Maksudnya, jika kita menganalogikan kontainer itu sebagai sebuah kotak peti kemas yang biasanya digunakan di dalam industri logistik, maka Kubernetes adalah nakoda kapalnya yang mampu membawa kontainer-kontainer tersebut. Karena Kubernetes sendiri merupakan sebuah produk open source, maka layaknya Linux, kemudian muncul banyak varian pada Kubernetes yang dikembangkan oleh beragam vendor pengembang untuk digunakan sesuai kebutuhan mereka. Misalnya, jika pada lingkungan cloud, Anda akan mengenal GKE alias Google Kubernetes Engine yang merupakan distro Kubernetes yang dikembangkan oleh Google Cloud Platform. Selanjutnya pada AWS juga memiliki EKS alias Elastic Kubernetes Service. Lalu pada Azure terdapat EKS alias Azure Kubernetes Service. Lalu kemudian ada yang namanya Rancher Kubernetes Engine yang dikembangkan oleh Rancher yang memungkinkan Anda untuk mendeploy Kubernetes secara on-premise. Red Hat juga memiliki OpenShift yang merupakan platform as a service yang dibangun di atas Kubernetes dengan penambahan beberapa fitur dan tool yang mereka kembangkan sendiri. Kemudian selanjutnya jika Anda menggunakan perangkat Edge, Anda dapat menggunakan K3s, Micro Kubernetes atau KOS. Atau jika Anda ingin belajar Kubernetes untuk pertama kali dan ingin menginstal Kubernetes pada mesin komputer lokal Anda dapat menggunakan Minikube yang memungkinkan Anda untuk menginstal cluster Kubernetes dengan single node. Jadi sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa Kubernetes dipergunakan untuk mengelola aplikasi terdistribusi,
Bahkan Kubernetes sendiri itu adalah sebuah aplikasi terdistribusi dan kita tidak menginstal Kubernetes itu secara monolitik. Secara umum, kita dapat membagi Kubernetes itu menjadi dua komponen besar. Yang pertama adalah control plane atau master node yang menjadi otak dan pengendali dari cluster, dan yang kedua adalah worker node di mana aplikasi yang terkontainerisasi itu dijalankan. Sekarang misalnya saya memiliki 3 nodes Kubernetes yang menggunakan distro K3s yang terdiri dari satu node yang merupakan node master atau biasa disebut sebagai control plane, dan kedua node sisanya itu adalah worker. Di mana di sini saya membuat node menggunakan virtual machine yang di-create melalui aplikasi multipass dengan spesifikasi di tiap node-nya itu RAM-nya 1 GB, kemudian 2 core CPU dan storage 10 GB. Oke, sekarang saya sudah berada pada environment Linux, dan untuk memeriksa nodes apa yang ada di dalam cluster Kubernetes saya, kita tinggal ketikkan perintah kubectl get lalu nodes seperti ini. Dan sekarang misalnya saya memiliki sebuah file manifest sederhana, di mana di dalam file manifest ini kita akan buka terlebih dahulu. Manifestnya bernama quarkus.yml. Jadi file manifest ini itu adalah cara deklaratif yang dapat digunakan untuk memerintahkan Kubernetes melakukan sesuatu terkait aplikasi yang kita kontainerisasi. Jadi jika kita periksa di sini pada manifestnya, yang pertama adalah kita membuat sebuah unit deployment yang secara singkat, unit deployment ini bertanggung jawab membuat dan mengelola pod yang menjalankan aplikasi sederhana kita yang dalam bentuk kontainer. Nama image-nya adalah subroutine/quarkus getting started. Selanjutnya kita akan membuat sebuah service dari deployment tersebut yang bertanggung jawab untuk menyediakan alamat IP untuk dapat diakses, mendistribusikan traffic ke pod-pod yang berjalan, dan menyediakan service discovery dan load balancing secara internal. Di sini saya juga mengekspos aplikasi ini ke luar cluster karena saya mengaturnya menggunakan tipe load balancer. Oke, sekarang kita akan jalankan manifestnya. Terlebih dahulu saya akan clear, kemudian kita jalankan dengan menggunakan perintah kubectl, lalu apply -f, dan selanjutnya kita arahkan ke manifestnya, yaitu adalah quarkus.yml. Kemudian enter. Oke, berhasil. Jadi dari titik ini kita telah berhasil membuat deployment dan service yang jika kita ingin memeriksa servisnya yang berjalan, tinggal kita ketikkan kubectl, kemudian get service, lalu enter. Dan sebagaimana yang Anda lihat di sini service Quarkus getting started, tipe load balancer telah berjalan. Ini adalah IP eksternal yang dapat kita akses dengan port yang digunakan adalah 8080. Sekarang kita akan coba uji service yang berjalan dengan menggunakan perintah curl diikuti dengan lokasi di mana IP-nya berada. Misalnya lokasinya ada di 10.101.231.115. Kita akan copy pastekan saja untuk IP address-nya, lalu diikuti dengan portnya, yaitu adalah 8080/hello. Hello ini adalah API defaultnya yang dapat Anda akses pada Quarkus. Oke, kita akan langsung enter dan berhasil. Dan misalnya jika Anda ingin melihat lokasi aktual di mana pod dari aplikasi ini berjalan, Anda dapat memeriksanya menggunakan perintah kubectl describe pod. Oke, sebagaimana yang Anda lihat di sini podnya bernama Quarkus getting started diikuti dengan sebuah suffix random. Lalu jika Anda baca lebih rinci pada informasi pod yang ada di sini, Anda dapat mengetahui bahwa pod ini itu berjalan pada node K3s worker 2. Sekarang kita akan coba bagaimana misalnya jika node K3s worker 2 ini kita matikan. Maka untuk keperluan tersebut kita akan matikan instannya. Katakanlah di sini instan yang berjalan ada 3 ya. Kita akan pastikan lagi. Jadi saya akan ketikkan multipass ls. Kita akan matikan node K3s worker 2 dengan cara multipass stop K3s
worker 2. Kemudian enter. Oke, berhasil. Sekarang kita akan clear terlebih dahulu dan kita akan cek ulang dengan menggunakan multipass ls, di mana di sini K3S worker 2-nya sudah mati ya. Dan jika kita periksa menggunakan perintah kubectl kemudian get nodes, Anda dapat melihat bahwa untuk K3S worker 2 ini statusnya not ready. Dan bagaimana pada podnya, kita dapat periksa kubectl describe pod. Sebagaimana yang Anda lihat di sini untuk node controllernya, statusnya adalah node is not ready. Kita akan tunggu beberapa saat karena secara default selama 40 detik node tidak memberikan status terkini pada control plane, maka akan ditandai sebagai not ready ini. Dan setelah 5 menit statusnya masih berada pada kondisi not ready, barulah kemudian pod yang berjalan pada node yang mati itu dipindahkan ke node yang sehat. Jadi jika kita cek pada kubectl get pod, di sini harusnya statusnya masih running ya, karena diberi waktu hingga 5 menit. Jadi saya akan kembali setelah 5 menit. Oke, setelah 5 menit saya akan coba clear terlebih dahulu dan kita akan periksa ulang pod yang berjalan pada cluster ini. Sebagaimana yang Anda lihat di sini untuk pod yang lama itu statusnya sudah dimatikan dan kemudian digantikan dengan pod yang baru. Untuk memastikannya kita dapat ketikkan get pod min o kemudian white untuk melihat lebih lengkap isi dari tabel ini. Oke, di sini dapat Anda lihat pada kolom nodes. Untuk pod yang lama itu berada pada node K3S worker 2, kemudian dimatikan dan selanjutnya dipindahkan ke K3S worker 1. Jadi jika kita periksa lagi menggunakan perintah kubectl get service, maka Anda dapat melihat di sini IP-nya ada di 10.101.231.115. Sekarang kita akan coba panggil menggunakan CURL seperti tadi, http, kita ikuti dengan nomor portnya, lalu /hello. Oke, berhasil. Oke, jadi dari sini kita telah berhasil menggunakan sebuah klaster Kubernetes sederhana dan mendemonstrasikan apa yang terjadi pada aplikasi kita jika ada satu mesin server kita mati. Hasilnya, Kubernetes akan memindahkan semua pod dari node yang mati tersebut, itu dipindahkan secara otomatis ke node yang masih sehat. Jadi, sekian video kali ini. Saya Teddy Trisaputro, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.